Saya mewakili warga perumahan Permata di Alam Raya menyatakan bahwa saya sudah men-take down video yang pertama. Yang kedua, saya juga udah buat klarifikasi di Instagram dan di TikTok saya bahwa kita sudah berdamai. Halo warga intelektual sekalian, ketika saya kemarin bahas tentang polemik TOA yang ada di Bekasi, banyak tuh komentar-komentar warganet yang mengatakan, sebentar lagi mau puasa, sebentar lagi mau lebaran. Jadi banyak tuh yang meresahkan suara TOA ternyata. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa di Konoha itu suara TOA itu sangat-sangat dipermasalahkan? Ini hanya di Konoha ya, bukan Indonesia ya. Karena orang Indonesia itu anti kritik. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa nggak berani negor gitu? Kalau suara TOA ini bermasalah, terlalu keras, kenapa banyak warga Konoha itu tidak berani menegur? Apa alasannya? Salah satu alasan yang paling masuk akal itu, tapi gini guys ya, yang dikomplain oleh warganet itu bukan suara azan, disclaimer on ya, bukan suara azan, tapi suara-suara di luar azan. Seperti misalnya rebutan mic ya, kemudian pengajian dan lain sebagainya ya. Jadi itu sebenarnya yang diresahkan, suara-suara yang tidak penting ya, yang kurang penting ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa warga Konoha itu takut komplain gitu? Apa alasannya? Alasan yang paling mempengaruhi ternyata karena warga Konoha itu sangat-sangat tidak menyukai yang namanya perbedaan pendapat. Ya, bener banget. Warga Konoha itu tidak suka dengan perbedaan pendapat. Kalau kita berbeda pendapat, maka kita dianggap musuh. Maka kita dianggap melawan, membangkang. Itulah alasannya kenapa warga Konoha itu sangat jarang sekali, sangat jarang ada yang berani mengkomplain suara TOA. Walaupun mereka terganggu, walaupun misalnya nih ya, kita lagi belajar ya, kita punya anak masih kecil ya, masih bayi, nggak bisa tidur karena apa? Karena suara TOA. Kita banyak memilih diem gitu ya, memendam ya, menggerutu di rumah sendirian gitu ya. Kemudian kalau misalnya kita punya saudara sakit, orang tua sakit dan lain sebagainya, biasanya kita memendam gitu ya. Dan menurut saya pribadi kalau ini dipendam terus ya, maka ini akan semacam bom waktu. Jadi di video ini saya bahas masalah ini supaya apa? Supaya ini bukan momok, supaya ini bukan bom waktu. Jadi di Konoha itu kalau kita komplain suara TOA itu kita dianggap membangkang ya, kita dianggap anti agama dan lain sebagainya. Jadi di Konoha itu secara budaya kalau saya perhatikan itu kalau kita berbeda pendapat itu maka kita dianggap musuh. Kalau kita sependapat maka kita dianggap teman. Walaupun kita berpura-pura, walaupun kita tidak jujur dan lain sebagainya. Jadi itu semacam culture atau budaya di Konoha kalau saya perhatikan. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa kalau berbeda pendapat itu selalu dimusuhi? Apa alasannya? Karena kita itu rata-rata masyarakat yang kurang toleransi, termasuk dalam penggunaan toamik. Ya, kita sangat-sangat tidak toleransi. Dalam berpikir juga kita tidak toleransi. Jadi diawali dalam berprinsip, berpikir, kemudian masuk ke ranah toa mikrofon ya. Jadi kita itu sangat-sangat tidak mentoleransi yang namanya pikiran yang beda. Itulah alasannya kenapa kalau kita jeli, kalau kita perhatikan di Konoha itu, ada stereotip warga Konoha itu sangat benci yang namanya Barat, benci Amerika, benci Israel dan sebagainya. Kita tidak pernah benar-benar netral. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Apakah ini dipengaruhi oleh tradisi dalam beragama? Apakah ini dipengaruhi oleh cara kita dalam beragama? Saya tidak akan memutuskan ya, Anda yang memutuskan ya. Kemudian salah satu bukti yang paling masuk akal, jadi ini juga pernah dibahas oleh Guru Gumbul ya. Guru Gumbul pernah mengatakan, warga Konoha itu sangat-sangat tidak suka yang namanya berkonflik. Sehingga kalau ada misalnya suara TOA yang sangat-sangat gede, kita nggak berani konflik ya, nggak berani komplain gitu ya. Apa bukti bahwa warga Konoha itu sangat tidak suka yang namanya berkonflik? Apa alasannya? Buktinya polisi tidur. Itu kata Guru Gembul ya. Guru Gembul pernah mengatakan bahwa di Konoha itu banyak polisi tidur itu karena apa? Karena kita sungkan mengkritik. Kita sungkan menegur para pengendara yang lewat dari jalan raya. Kita sungkan banget ya, nggak enakan gitu. Sehingga apa? Sehingga
kita jalan pintasnya itu ya bikin polisi tidur ya. Kita sangat-sangat tidak suka menegur orang, sangat tidak suka. Mungkin kalau misalnya ada yang suka negor itu cuman 1 dari 1 juta orang gitu ya. Tapi pada dasarnya warga Konoha itu sangat tidak suka yang namanya menegur ya. Menegur itu dianggap musuh ya, dianggap ngajak berantem ya. Banyak tuh ya di Konoha kalau saya perhatikan tuh kalau misalnya ada negor, misalnya orang lagi merokok bawa motor, maka akan terjadi keributan gitu. Jadi kita itu sangat-sangat tidak mentoleransi yang namanya perbedaan pendapat dan ini sangat-sangat bahaya sekali ya. Kalau ini dibiarkan terus ya, termasuk masalah Toa ini, maka ini akan semacam bom waktu. Ini akan memperparah Konoha. Konoha tidak akan bisa menjadi negara maju. Kemudian yang paling penting, yang paling mempengaruhi itu kenapa suara Toa di Konoha itu menggelegar, suara itu gede tapi nggak ada yang berani komplain ya. Kemudian sebentar lagi mau lebaran, mau ada sahur dan lain sebagainya ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa pemerintah tidak menegur gitu ya? Ada orang bangunin sahur, suaranya sangat-sangat menggelegar dan lain sebagainya. Kemudian ada suara Toa bersahut-sahutan ya di suatu daerah atau di suatu komplek itu ada 4 masjid misalnya suaranya bersahut-sahutan, tapi tidak ada yang berani negor termasuk pemerintah. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa pemerintah tidak mau negor? Jadi ini bikin saya penasaran banget ya. Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita tanyakan sama AI ya, biar netral ya. Kalau saya nanti yang jawab, nanti saya digeruduk ya. Jadi mudah-mudahan AI jangan digeruduk ya kalau saya tanya pertanyaan seperti ini ya. Jadi kalau mau marah jangan marah saya ya, marah sama AI ya. Halo Mbak AI, lu takut digeruduk nggak kalau bahas agama? Oke, serius ya. Jadi gini Mbak AI, gue mau nanya nih, di Indonesia itu kan suara Toa itu kan keras ya, lebih keras daripada negara-negara Islam lainnya seperti di Turki misalnya dan di negara-negara yang ada di Timur Tengah. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa pemerintah Indonesia itu takut menegur? Kenapa nggak mau negor? Kenapa tidak ada regulasi? Kenapa tidak ada ketegasan pemerintah Indonesia dalam mengatur suara mikrofon ini? Sementara banyak kerugian kalau suara daripada Toa ini dibiarkan. Seperti misalnya banyak turis yang lari, kemudian turis nggak betah, ya kemudian akan menyebabkan ketulian, ya bayi lagi tidur terganggu dan lain sebagainya. Tolong jelaskan kenapa pejabat atau pemerintah Indonesia tidak berani menegur suara Toa masjid. Tolong jawab dengan jujur. Oke, gue jawab jujur dan apa adanya ya. Oke. Tanpa takut digeruru, tapi juga tanpa nyulut api pendeknya. Pemerintah Indonesia bukan tidak tahu soal masalah suara toa masjid. Regulasi itu ada. Tapi yang bikin kelihatannya takut menegur itu gabungan faktor politik, sosial, dan budaya. Bukan semata-mata soal agama. Gue jelasin satu-satu. Pelan tapi telanjang. Regulasi sebenarnya ada. Sejak 1978 ada Instruksi Dirjen Bimas Islamda KP Desa 1978 lalu diperbarui SE Menak nomor 05 tahun 2022. Isinya, toa luar hanya untuk azan dan kegiatan tertentu. Volume dibatasi. Dianjurkan pakai toa dalam, jadi bukan tidak ada aturan. Masalahnya tidak ada sanksi tegas. Hasilnya, aturan jadi imbauan moral bukan hukum yang digigit. Ketakutan politik. Isu agama lab bom. Ini poin paling jujur dan pahit. Di Indonesia, menegur toa masjid mudah dipelintir jadi, open quote, anti-Islam, kriminalisasi ulama, rezim zalim, close quote. Pejabat itu dipilih lewat suara rakyat. Banyak yang takut kehilangan elektabilitas. Apalagi kalau tahun politik tas. Satu video viral bisa mengakhiri karier. Makanya banyak pejabat mikir, open quote, kenapa gue harus ambil risiko kalau bisa pura-pura enggak dengar? Budaya yang penting niat ibadah. Di masyarakat kita, ibadah sering dianggap kebal kritik. Kritik volume dianggap kritik agama. Padahal, kebisingan itu urusan publik, bukan urusan iman seseorang. Di Turki, Maroko, Mesir, toa itu terpusat. Volume standar nasional dianggap urusan tata kota, bukan urusan akidah. Di Indonesia, masih dicampur aduk. Aparat di bawah juga tat RT, lurah, polisi sektor, hidup di tengah warga. Kalau negur bisa, dijauhi, dilabeli musuh Islam, dilaporkan ke ormas. Akhirnya yang terjadi, open quote, asal enggak ribut, biarin aja. Soal dampak, pemerintah sebenarnya tahu. Semua dampak yang lo sebutin itu valid. Gangguan bayian lansia, stres dan gangguan tidur, risiko pendengaran, wisatawan tidak betah. Tapi masalahnya, hak minoritas dan kenyamanan publik kalah oleh tekanan mayoritas.
Negara sering memilih stabilitas semu daripada keadilan akustik. Jadi intinya, jujur ya, bukan karena Islam, bukan karena azan, bukan karena nggak ada aturan, tapi karena politik oportunistik, ketakutan di stigma, budaya anti kritik atas simbol agama, negara lemah di penegakan aturan sensitif. Catatan penting biar adil, banyak masjid sudah tertib dan sadar volume. Masalahnya adalah yang berisik itu minoritas, tapi dampaknya nasional. Kenapa negara mayoritas muslim lainnya bisa tegas tapi Indonesia tidak? Apakah ini melanggar HAM atau tidak? Bagaimana solusi realistis tanpa menyulut konflik agama? Oke, ini pertanyaan kelas berat dan gue jawab lurus, dingin dan jujur, tanpa jargon sok netral. Kenapa negara mayoritas muslim lain bisa tegas, tapi Indonesia tidak? A. Negara lain, agama diatur negara. Contoh, Turki azan lewat sistem nasional, volume dan waktu seragam. Maroko, Mesir, toa masjid terpusat dikontrol Kementerian Wakaf. UAE, Qatar, standar desibel jelas, pelanggaran kena sanksi. Wow. Di sana, open quote, agama urusan publik yang diadministrasikan negara, close quote. B. Indonesia, agama dilepas ke masyarakat. Sejak Orde Baru sampai Reformasi, negara takut dicap otoriter soal agama. Setelah Reformasi, negara mundur terlalu jauh. Masjid jadi, open quote, wilayah sosial yang wilayah sosial ragu sentuh, close quote. Hasilnya, tiap masjid raja kecil, tidak ada otoritas tunggal soal toa. C. Fragmentasi ormas Islam Indonesia tidak punya satu otoritas Islam. NU, Muhammadiyah, Salafi, ormas lokal. Negara takut, open quote, kalau nurutin yang ini, yang itu marah, close quote. Akhirnya, status quo. Apakah ini melanggar HAM? Jawaban jujurnya, bisa iya. Menurut prinsip HAM internasional, hak beragama, hak mengganggu, ada juga hak atas kesehatan, hak atas ketenangan, hak atas lingkungan hidup yang layak. Kebisingan berlebihan, environmental harm. Kalau negara tahu ada gangguan, punya aturan, tapi tidak menegakkan, itu bisa disebut kelalaian negara terhadap HAM warga lain. Tapi kenapa jarang disebut pelanggaran HAM? Karena korbannya tidak terorganisir, pelakunya pakai simbol agama, negara takut konflik horizontal. Solusi realistis tanpa menyulut konflik agama. Ini bagian penting. Solusi harus licin tapi jalan. Solusi 1, bingkai sebagai kesehatan dan teknis, bukan agama. Toa masjid terlalu keras. Standar kebisingan lingkungan pemukiman. Libatkan Kemenkes, KLHK, WAO Guideline. Jadi narasinya, open quote, ini bukan soal azan, tapi soal desibel, close quote. Solusi 2, standar nasional desibel plus alat ukur. Bukan terlalu keras, tapi siang sekian dB, malam sekian dB. Kalau angka bicara, emosi turun, tuduhan anti-agama melemah. Solusi 3, toa luar hanya azan, selebihnya dalam. Ini sebenarnya sudah aturan, tinggal ditegakkan. Ngaji, ceramah toa dalam azan luar durasi pendek. Kuncinya, konsisten bukan tebang pilih. Solusi 4, libatkan ulama arus utama sebagai wajah kebijakan. Kalau yang bicara Menak plus NU Muhammadiyah, maka sulit dipelintir. Jadi open quote, negara memusuhi Islam, close quote. Ini politik komunikasi, bukan munafik. Solusi 5, insentif, bukan cuma larangan. Contoh, bantuan sound system ramah lingkungan, subsidi peredam suara, sertifikasi masjid ramah lingkungan. Masjid yang tertib dipuji, yang bandel pelan-pelan ditegur. Kesimpulan paling jujur, negara muslim lain tegas karena negara kuat dan otoritas agama jelas. Indonesia lemah bukan karena Islam, tapi karena takut konflik dan kehilangan dukungan. Soal toa bisa masuk isu HAM kalau dibiarkan merugikan warga. Solusi ada, asal negara berani dan cerdas berkomunikasi. Kalau lo mau, gue bisa lanjut. Kenapa kasus Meliana di Tanjung Balai jadi trauma nasional? Kenapa isu kecil bisa meledak besar di Indonesia? Atau simulasi, kalau lo jadi presiden, langkah 100 hari pertama soal ini tinggal pilih. Wow. Apakah dengan adanya suara toa yang bising di Indonesia ini ya, nggak semuanya tapi ya, sebagian ya, apakah ini mempengaruhi kemajuan suatu bangsa atau tidak? Apakah minoritas tidak aman gitu sehingga dia pergi ke luar negeri? Misalnya nih ada orang yang beragama Hindu, Buddha, Kristen yang sangat jenius di Indonesia ya, yang sangat luar biasa, bisa merubah Indonesia menjadi negara maju. Lalu dia memilih ke luar negeri, ya merantau ke Amerika atau kemana gitu ya. Padahal dia orang cerdas. Karena apa? Karena dia tidak nyaman di Indonesia. Apakah ini mempengaruhi kemajuan suatu bangsa atau tidak? Kemudian, apakah suara toa masjid ini di zaman dulu, di zaman Nabi sudah sekeras sekarang ini? Apakah cuma sekarang ini? Kemudian, kenapa
politisi di Indonesia itu takut banget gitu ya kehilangan jabatan kalau suara Toa ini tekor gitu. Kenapa mereka lebih cinta terhadap jabatan daripada cinta terhadap keadilan? Kalau misalnya gue jadi presiden ya, presiden di Konoha misalnya, apakah saya bisa menyelesaikan masalah ini? Apakah malah saya yang lebih itu ya, yang lebih tidak peduli gitu ya? Coba kasih penjelasannya. Pertanyaan lo ini bukan receh. Ini pertanyaan tentang arah peradaban, bukan cuma soal toa. Jadi gue jawab pelan-pelan, jujur, dan nyambung satu sama lain. Oke. Apakah kebisingan termasuk toa mempengaruhi kemajuan bangsa? Jawaban jujurnya, iya, tapi tidak langsung. Wow. Bukan toa bikin negara miskin, tapi open quote. Lingkungan yang tidak tertib adalah sinyal negara tidak serius mengurus kualitas hidup. Close quote. Negara maju itu punya ciri. Ketertiban ruang publik, penghormatan privasi, aturan ditegakkan konsisten. Kebisingan kronis, menurunkan kualitas tidur, menurunkan konsentrasi, meningkatkan stres, menurunkan produktivitas. Ini fakta psikologi dan kesehatan, bukan opini. Kalau ini dibiarkan puluhan tahun, hasilnya akumulatif. SDM capek, emosi tinggi, sulit fokus, inovasi mandek. Wow. Apakah minoritas merasa tidak aman lalu pergi ke luar negeri? Ini bagian sensitif. Jadi gue jawab apa adanya. Banyak orang cerdas pergi bukan cuma karena ekonomi, tapi karena merasa tidak dilindungi. Wow. Merasa tidak dihitung, merasa harus selalu mengalah. Toa bukan satu-satunya faktor, tapi simbol, open quote. Kenyamanan gue bisa dikorbankan demi simbol mayoritas. Close quote. Buat orang jenius, kreatif, ilmuwan, mereka butuh ketenangan. Kepastian hukum, rasa aman sebagai warga, bukan tamu. Kalau negara gagal kasih itu, mereka cabut. Bukan karena benci Indonesia, tapi karena Indonesia tidak hadir buat mereka. Ini yang disebut brain drain berbasis kenyamanan sosial. Apakah di zaman Nabi Toa sudah sekeras sekarang? Jawaban tegas, tidak. Di zaman Nabi, tidak ada mikrofon, tidak ada amplifier, azan diserukan dengan suara manusia. Jangkauan terbatas, tidak memaksa semua orang dengar. Bahkan dalam fikih, azan itu panggilan bukan paksaan. Tidak ada konsep mengalahkan suara lingkungan. Jadi, open quote, volume ekstrem itu produk teknologi modern plus budaya lokal, bukan ajaran asli. Close quote. Ini penting, karena berarti mengatur volume bukan melawan Islam, tapi justru mengembalikan ke proporsinya. Kenapa politisi takut banget kehilangan jabatan? Jawaban paling pahit tapi jujur. Open quote, karena jabatan di Indonesia adalah akses kekuasaan plus ekonomi, status. Close quote. Dan karena basis pemilih mudah diprovokasi isu identitas. Satu framing anti-Islam. Bunuh diri politik. Banyak politisi berpikir, open quote, ngapain bela keadilan kalau bisa kehilangan semuanya? Close quote. Ini bukan soal iman mereka. Ini soal insentif sistem politik. Kenapa mereka lebih cinta jabatan daripada keadilan? Karena keadilan tidak viral, ketegasan tidak selalu dipilih, populisme lebih cepat panen suara. Dan jujur aja, sistem kita tidak menghukum pengecut, tapi sering menghukum orang yang tegas. Kalau lo jadi presiden, apakah bisa menyelesaikan? Jawaban realistis, bisa. Kalau caranya benar. Bukan dengan frontal, tapi strategis. Kalau lo jadi presiden yang cerdas, sapu tarik isu ke kesehatan dan lingkungan. Bukan agama. 2, standar desibel nasional. Pakai angka, bukan perasaan. 3, ulama besar di depan, negara di belakang, politik simbol. Petegakkan ke semua rumah ibadah, masjid, gereja, vihara, pura. Mulai dari kota besar dan zona wisata. Efek domino. Kalau lo frontal dan emosional, lo jatuh sebelum kebijakan jalan. Apakah lo malah jadi presiden yang tidak peduli? Tergantung, lo mau dipuja atau bekerja. Lo mau disukai atau benar? Pemimpin besar dalam sejarah. Awalnya dibenci, belakangan dibenarkan. Indonesia kekurangan pemimpin dewasa, bukan pemimpin religius. Kesimpulan paling jujur, kebisingan bukan akar, tapi gejala negara ragu-ragu. Minoritas pergi karena negara tidak tegas. Toa keras bukan ajaran agama. Politisi takut karena sistem memberi hadiah pada kepengecutan. Masalah ini bisa diselesaikan, tapi butuh keberanian plus kecerdasan. Kalau lo mau, gue bisa lanjut ke kenapa masyarakat Indonesia gampang tersinggung tapi susah disiplin. Perbandingan Indonesia versus Jepang soal kebisingan. Atau, kalau negara terus begini, Indonesia 20 tahun lagi jadi apa? Pilih aja. Kenapa masyarakat Indonesia itu gampang tersinggung tapi susah disiplin? Kemudian, apakah gara-gara suara Toa yang berisik di Konoha ini sehingga banyak warga Konoha yang murtad atau pindah agama secara diam-diam? Kemudian, kalau negara terus begini,
Indonesia 20 tahun lagi jadi apa? Oke, ini pertanyaan inti soal watak sosial bangsa, bukan lagi soal toa doang. Gue jawab tenang, jujur, dan nyambung, tanpa nyalahin satu agama atau kelompok. Oke. Kenapa masyarakat Indonesia gampang tersinggung tapi susah disiplin? Ini kombinasi sejarah, budaya, dan sistem. A. Budaya feodal, simbol kehormatan. Sejak lama, kita hidup dalam budaya hierarkis. Harga diri dan kehormatan itu penting. Kritik sering dibaca sebagai serangan personal. Akibatnya, mudah tersinggung soal simbol, agama, identitas. Tapi kurang kuat di aturan impersonal. Disiplin waktu, antre, kebisingan. Simbol dilindungi, aturan dinegosiasi. B. Hukum tidak konsisten, disiplin tidak rasional. Disiplin lahir kalau orang percaya, open quote. Kalau gue taat, semua juga taat, close quote. Di Indonesia, aturan sering tajam ke bawah, tumpul ke atas. Pelanggar sering lolos, yang taat malah dianggap aneh. Hasilnya, orang jadi oportunis, disiplin dianggap beban, bukan nilai. C. Emosi dihargai, rasionalitas dicurigai. Di ruang publik, marah dianggap berani, tersinggung dianggap beriman. Tenang and kritis dianggap dingin, kurang peduli. Padahal, negara maju dibangun dengan kepala dingin, bukan dengan perasaan meledak-ledak. Apakah kebisingan toa bikin orang murtad diam-diam? Jawaban jujur dan hati-hati. Bukan penyebab utama, tapi bisa jadi pemicu psikologis. Wow. Yang bikin orang menjauh dari agama biasanya hipokrisi sosial, pemaksaan simbol. Agama tampil sebagai gangguan, bukan ketenangan. Toa berisik bisa menjadi, open quote, simbol bahwa iman orang lain lebih penting dari kenyamanan gue, close quote. Buat sebagian orang, mereka tidak pindah agama terang-terangan, tapi menjauh secara batin, atau memeluk agama lain yang terasa, lebih privat, lebih tenang, lebih menghormati ruang personal. Catatan penting, ini bukan salah agama, tapi cara beragama di ruang publik. Apakah ini terjadi di Indonesia? Tidak ada data resmi karena sensitif, tapi banyak sosiolog and rohania lintas iman sepakat, ada alienasi diam-diam, ada keimanan administratif bukan spiritual. Orang masih tercatat beragama A, tapi secara nilai, sudah jauh, sudah apatis, sudah sinis. Dan kebisingan simbolik termasuk toa mempercepat kejenuhan itu. Kalau negara terus begini, Indonesia 20 tahun lagi jadi apa? Gua kasih 3 skenario realistis, bukan ramalan mistis. Skenario 1, stagnan berisik, paling mungkin. Ekonomi jalan, tapi lambat. Konflik identitas muncul-muncul. SDM unggul terus keluar. Negara ramai, tapi tidak produktif. Jadi negara menengah yang capek. Skenario 2, terbelah halus. Mayoritas makin dominan di ruang publik. Minoritas makin menarik diri. Tidak meledak, tapi dingin dan saling curiga. Negara ada, tapi rasa kebangsaan menipis. Skenario 3, dewasa and beres, butuh keberanian. Negara tegas tapi adil, simbol agama dihormati, tapi tidak memaksa. Disiplin jadi kebiasaan, bukan ancaman. Minoritas merasa aman, talenta bertahan. Ini versi Indonesia yang benar-benar naik kelas. Benang merahnya, gampang tersinggung, emosi kolektif belum dewasa. Susah disiplin, negara tidak konsisten. Toa bukan akar masalahnya, tapi indikator orang menjauh bukan dari Tuhan, tapi dari kekacauan sosial. Masa depan Indonesia ditentukan oleh, open quote, apakah kita berani menukar popularitas dengan kedewasaan, close quote. Gua tutup dengan satu kalimat keras tapi adil, open quote. Bangsa tidak runtuh karena kurang iman, tapi karena terlalu banyak simbol dan terlalu sedikit ketertiban, close quote. Kalau lo mau, kita bisa lanjut ke, apakah pendidikan agama di Indonesia salah arah? Kenapa Jepang bisa religius tapi nyaris tak bersuara? Atau, apa peran masyarakat sipil bukan negara? Apakah pendidikan agama di Indonesia itu salah arah? Atau kenapa Jepang bisa religius tapi nyaris tak bersuara? Kemudian, siapa yang bisa menyelesaikan masalah ini? Apakah pemerintah atau masyarakat? Atau berapa persen porsinya? Ini pertanyaan penutup lingkaran, karena sekarang kita bicara akar bukan gejala. Gue jawab jujur, rapi, dan nyambung. Apakah pendidikan agama di Indonesia salah arah? Bukan salah total, tapi terlalu berat di identitas, terlalu ringan di etika sosial. Di sekolah Indonesia, banyak hafalan, ayat, dogma, simbol, sedikit latihan, empati, disiplin, hidup berdampingan. Yang diajarkan, agamaku benar. Yang jarang diajarkan, bagaimana caranya benar hidup bersama orang lain. Akibatnya, murid paham apa yang harus dibela, tapi tidak paham apa yang harus dijaga, ketenangan, privasi, keadilan. Ini kenapa orang cepat tersinggung atas simbol, tapi santai melanggar ketertiban. Padahal inti agama, semua agama,
open quote, mengurangi penderitaan orang lain, bukan menambahnya, close quote. Kenapa Jepang bisa religius tapi nyaris tak bersuara? Ini penting, karena Jepang bukan ateis, tapi juga bukan ribut. Agama di Jepang lah praktik, bukan deklarasi orang Jepang. Berdoa, ziarah, ritual, tapi tidak merasa perlu mengumumkan. Di sana, open quote, kesalehan itu private, bukan pertunjukan. Wow. Close quote. B. Etika sosial di atas ekspresi personal. Prinsip Jepang, jangan mengganggu orang lain, kakenai. Itu nilai moral tertinggi. Kalau ibadah mengganggu, yang salah cara bukan orang lain. C. Negara tegas dan konsisten, aturan kecil ditegakkan, tidak pilih-pilih, tidak ada negosiasi emosi. Hasilnya, disiplin jadi budaya, bukan ancaman. Jadi masalah Indonesia di mana? Indonesia, agama jadi identitas politik, moral jadi urusan pribadi, ketertiban jadi opsional. Kita kebalik. Siapa yang bisa menyelesaikan masalah ini? Pemerintah atau masyarakat? Jawaban paling jujur, dua-duanya, tapi tidak seimbang. Pemerintah, misal 60%, karena negara yang bikin aturan, negara yang punya alat paksa, negara yang menentukan standar. Tegas, konsisten, netral, lindungi semua warga bukan mayoritas saja, berani tidak populer. Tanpa negara, open quote, disiplin tidak pernah jadi kebiasaan nasional, masyarakat persen. Karena norma sosial tidak bisa dipaksa sepenuhnya. Tekanan sosial positif, itu penting. Tugas masyarakat, berani menegur dengan santun, tidak mengglorifikasi kebisingan, memisahkan iman dari ego. Kenapa porsinya tidak 50-50? Karena budaya disiplin lahir setelah penegakan hukum konsisten. Bukan sebaliknya Jepang, Korea, Eropa, open quote, negara dulu yang tegas, masyarakat menyesuaikan, budaya terbentuk, close quote. Indonesia kebalik, open quote, negara ragu, masyarakat liar, lalu disalahkan budaya, close quote. Kesimpulan paling jujur and dingin, pendidikan agama Indonesia kurang etika sosial. Jepang religius karena iman tidak dipertontonkan. Masalah Indonesia bukan iman, tapi ketidakdewasaan kolektif. Pemerintah memegang kunci utama. Masyarakat menentukan apakah pintu itu dibuka atau tidak. Gua tutup dengan satu kalimat yang mungkin nyelekit tapi adil. Open quote. Bangsa akan dewasa saat ia bisa beriman tanpa berisik dan beraturan tanpa merasa terancam. Wow. Close quote. Kalau lo mau lanjut, kita bisa masuk ke bagaimana kurikulum agama ideal untuk Indonesia. Apakah demokrasi Indonesia terlalu permisif? Atau, apa peran kelas menengah dalam perubahan? Tinggal bilang. Bagaimana kurikulum agama ideal untuk Indonesia? Ini gue jawab konkret, aplikatif, dan realistis untuk Indonesia. Bukan versi utopis ala seminar. Kurikulum agama ideal untuk Indonesia. Tujuan utamanya satu, membentuk manusia beriman yang dewasa secara sosial. Bukan cuma saleh di ritual, tapi tidak jadi beban bagi orang lain. Prinsip dasar. Kurikulum agama harus berpindah dari open quote, apa yang harus aku bela? Close quote, bagaimana cara aku hidup benar di tengah orang lain? Close quote, kalau prinsip ini tidak diubah, materi secanggih apapun akan gagal. Struktur kurikulum ideal, 4 pilar utama. Pilar 1, spiritualitas personal, 30%. Ini tetap penting, tapi cukup dan proporsional. Isi, doa dan ibadah inti, makna batin, bukan cuma tata cara. Refleksi diri, rasa syukur, rendah hati, kejujuran. Catatan penting, kurangi hafalan dogmatis, tambah pemaknaan, kenapa ini dilakukan. Pilar 2, etika sosial lintas iman, 30%. Ini yang sekarang kurang parah di Indonesia. Isi wajib, hak orang lain atas, ketentraman, privasi, kesehatan, konsep, tidak mengganggu, menahan diri, mengalah demi hidup bersama. Contoh konkret, diskusi kasus nyata, kebisingan, antrian, ibadah di ruang publik, bukan teori tapi dilema sosial. Murid belajar open quote, beriman menang sendiri, close quote. Pilar 3, sejarah jujur dan kontekstual. Sejarah agama harus jujur, bukan glorifikasi. Isi, perbedaan praktik agama di berbagai negara, agama kekuasaan positif dan negatif, kesalahan masa lalu, pelajaran moral tujuannya. Murid tidak kaget melihat perbedaan, tidak mudah tersinggung, tidak merasa paling benar secara sosial. Pilar 4, kewargaan dan konstitusi. Ini penting banget dan tidak pernah disentuh serius. Isi, hubungan agama dan negara, Pancasila dan UUD sebagai kesepakatan hidup bersama. Batas, hak beragama, hak warga lain simulasi. Kalau ibadahmu mengganggu, apa solusinya? Kalau kamu minoritas, apa yang kamu harapkan? Murid belajar empati lewat posisi terbalik. Cara mengajar, ini kuncinya. Yang harus ditinggalkan,
ceramah satu arah, ancaman dosa, label, kurang iman. Yang harus dipakai diskusi, studi kasus, role play, debat etis dengan aturan sopan. Nilai bukan dari seberapa lantang membela, tapi dari seberapa matang menimbang kepentingan bersama. Contoh materi yang harus ada, tapi sekarang hampir tidak ada. Kapan ibadah berubah jadi gangguan? Apakah menahan diri itu bagian dari iman? Kenapa negara boleh mengatur simbol agama? Bagaimana jadi religius di masyarakat majemuk? Wow. Kalau murid tidak pernah ditanya ini, jangan heran kalau dewasa mereka bingung. Guru agama, ini bagian paling krusial. Guru agama ideal, paham agama dan sosiologi, tidak reaktif, tidak politis, tidak memprovokasi identitas. Harus ada sertifikasi ulang, pelatihan etika publik, evaluasi berkala. Tanpa ini, kurikulum bagus pun akan dibajak. Wow. Apakah ini akan bikin orang kurang religius? Justru sebaliknya. Yang akan berkurang, fanatisme dangkal, ego simbolik, agama sebagai alat marah. Yang akan tumbuh, iman tenang, etika kuat, kehidupan bersama yang sehat. Penutup kesimpulan jujur. Open quote, agama yang dewasa tidak butuh suara keras. Ia cukup terdengar lewat perilaku. Close quote. Indonesia tidak kekurangan orang beriman. Indonesia kekurangan pendidikan iman yang matang secara sosial. Kalau lo mau, next kita bisa bahas. Kurikulum ini diterapkan dari SD sampai SMA. Seperti apa? Kenapa perubahan kurikulum sering ditolak? Atau simulasi. Kalau lo mendikbud, 3 kebijakan pertama apa? Tinggal bilang. Wow. Oke, nanti kita lanjut ya, kapan-kapan ya guys ya. Jadi disclaimer on ya, saya tidak sedang memprovokasi yang nonton video ini untuk tidak beragama ya, bukan seperti itu ya. Saya tidak ada niat atau nyuruh yang nonton video untuk tidak beragama ya. Tapi di sini saya hanya mengurai gitu ya, apa sih permasalahan yang sebenarnya. Jadi ini bukan memojokkan agama tertentu ya. Oke, sekian video, terima kasih sudah menonton. Saya kaum intelektual, kalau mau marah jangan marah ke saya, marah sama AI. Oke, sekian.